Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ramdhani Aziz dari kelas 10 MIPA 5. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan 1. Pengertian, 2. Sejarah, 3. Aturan, 4. Lapangan dan alat, 5. Teknik dan gaya dalam permainan tolak peluru. 1. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, yaitu lempar cakram, lempar lembing, dan lempar martil. Tolak peluru dapat dilakukan di indoor maupun outdoor. Hal ini disebabkan tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas, tidak lebih dari 25 meter. Meski terlihat mudah, tolak peluru tergolong olahraga yang berat, yang tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada dua faktor yang menentukan dalam olahraga tolak peluru, yaitu postur tubuh atlet dan penguasaan tekniknya. 2. Sejarah tolak peluru. Tolak peluru telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau wake throwing. Yang pasti, tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang yang dilakukan para prajurit dari Troya dan kemudian di pertandingan antar prajurit. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian pada abad ke-16, Raja Henry dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Saat itu kompetisi di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan ketika itu masih terbuat dari batu, bukan logam seperti sekarang. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun, kejuaraan yang diadakan pada tahun 1866 itu masih bersifat amatir. Sejak saat itu, tolak peluru makin digemari di negara Eropa. 30 tahun kemudian, barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena, Yunani. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolakan dengan menghadap bagian belakang ring. Karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi satu dengan induk olahraga atletik yaitu International Amateur Athletic Federation atau IAAF adalah wadah olahraga atletik termasuk tolak peluru seluruh dunia. Indonesia mengenal olahraga tolak peluru melalui pemerintah kolonial Belanda yang memasukkannya dalam kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah milik Belanda. Namun tolak peluru hanya dimainkan oleh para siswa bangsawan Belanda, sehingga kaum pribumi tidak terlalu mengenal olahraga ini. Seiring waktu, tolak peluru kemudian juga menjadi bagian dari kurikulum di sekolah pribumi, sehingga semakin dikenal kalangan orang Indonesia. Karena belum mewakili wadah sendiri, tolak peluru berada di bawah organisasi NIAU yang bertanggung jawab mengadakan kejuaraan atletik. Meski keberadaan tolak peluru dan cabang lainnya dikenal sejak masa penjajahan Belanda, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI baru terbentuk pada tanggal 3 September 1990. Dengan adanya PASI, olahraga atletik termasuk tolak peluru makin berkembang. Kegiatan pertama yang dilakukan PASI adalah pemilihan duta-duta atletik yang akan mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Selanjutnya, Indonesia juga rutin mengirimkan delegasi untuk mengikuti kejuaraan regional dan internasional, serta melakukan pembinaan atlet tolak peluru. 3. Peraturan tolak peluru. Setiap cabang olahraga memiliki peraturan sendiri, termasuk tolak peluru. Ada beberapa poin peraturan dalam cabang olahraga tolak peluru yang wajib ditaati para atlet. 1. Atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. 2. Atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung dari sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi.
Atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau tabbing selama pertandingan. 4. Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. 5. Atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerak tolakan. 6. Atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan parut. 7. Peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. 8. Gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. 9. Peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan 3,4,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. 10. Pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. 11. Setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. 12. Atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. 4. Lapangan dan peralatan tolak peluru. Lapangan tolak peluru. Sekilas lapangan untuk tolak peluru mirip dengan lapangan untuk cabang olahraga lempar cakram. Perbedaannya terletak pada papan batas tolakan yang terdapat pada lingkaran tolak peluru. Adapun ketentuan untuk lapangan tolak peluru adalah sebagai berikut. 1. Lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. 2. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dengan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Peralatan tolak peluru. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu 1. Alat pengukur, 2. Bendera, 3. Peluit, dan 4. Bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. 2. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. 3. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. 1. Teknik memegang peluru. Siapkan tangan kanan dengan jari-jari tidak menyentuh satu sama lain. Lalu, letakkan peluru di pangkal jari kemudian pegang peluru dengan kuat. 2. Teknik meletakkan peluru di leher. Tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari berada di atas tulang yang ada di bagian bahu. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan posisi tangan membentuk 45 derajat. 1. Gaya ortodoks atau menyamping. Di sini maksudnya menyamping dari garis sektor. 2. Gaya O'Brien, yaitu membelakangi garis sektor.